Shalom, adik-adik sekalian dimanapun saudara-saudara sekalian berada, kembali berjumpa dengan saya di dalam video pembelajaran kali ini. Berbagi dan kita akan membahas satu tema, yaitu arti bertobat. Terdapat ceritanya di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayatnya ke-32. Adik-adik sekalian, mari mempersiapkan diri, siapkan bukunya, Alkitabnya, ketika adik-adik sekalian membuka pembelajaran ini, dan catatlah hal-hal yang penting yang kita bahas di dalam materi ini. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh sehat kuat karena kemurahan Tuhan. Kami mau belajar satu tema tentang arti bertobat. Tuhan berikan pengertian dan mampukan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik sekalian, pembelajaran ini terdapat di dalam buku pembelajaran kelas 5, bab 4. Tujuan materi pada hari ini yaitu 1. Ketika kita mempelajari materi ini, adik-adik sekalian belajar tentang arti bertobat. Yang kedua, menyebutkan mengapa manusia harus bertobat. Dan yang ketiga, memiliki tekad untuk selalu mau bertobat. Dan yang terakhir, menyebutkan contoh perilaku hidup bertobat. Apa arti bertobat? Di dalam Perjanjian Baru, kata bertobat dituliskan di situ perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku, perubahan pikiran dan hati, atau perubahan kesadaran. Pertobatan melibatkan 3 hal mendasar di dalam diri manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginannya. Jadi adik-adik sekalian, arti pertobatan di dalam poin yang pertama ini dikatakan di situ bahwa ada perubahan pikiran, perubahan hati, sehingga hal itu mengakibatkan seseorang bisa berubah perilakunya dari yang malas menjadi rajin, dari yang suka berkata kotor menjadi baik, dari yang tidak suka belajar menjadi suka belajar, dan lain sebagainya ketika hati dan pikirannya diubahkan oleh Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20 dituliskan di situ, pertobatan adalah sikap dan perbuatan berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan, dan membina hubungan yang baik dengannya. Dengan kata lain, orang yang bertobat adalah orang yang merasakan kesedihan atau penyesalan terhadap dosa, berbalik dari dosa itu, meninggalkannya, dan kembali kepada Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan, lalu ia bertobat, berubah pikirannya, berubah sikapnya, dan dia menyesali atas dosa-dosanya itu. Contohnya dia lama sekali tidak beribadah, dan dia menyesal, dan mungkin sampai orang itu menangis karena merasa berdosa kepada Tuhan. Ya, mungkin seperti ini sikap salah satu sikap seseorang ketika bertobat kepada Tuhan. Dia memohon ampun, berdoa kepada Tuhan. Pertobatan meliputi 3 hal. Pertama, penyangkalan diri dan perubahan. Seseorang yang bertobat ketika mendengar panggilan keselamatan harus bersungguh-sungguh menyangkal diri dan berubah kembali kepadanya, meninggalkan dosanya dan berbalik dari dosa itu dan mengikut Kristus. Adik-adik sekalian, ketika orang mau bertobat, Yesus berkata bahwa barang siapa mengikut aku harus menyangkal dirinya dan mengikut aku. Artinya kita melupakan apa yang tidak disukai Tuhan, apa yang jahat
di mata Tuhan. Dan kita setelah itu mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan buat kita. Contohnya, ya, adik-adik sebelum mengenal Tuhan, ya, anak yang begitu malas, ya, suka mengejek orang, ya, lambat bangun, malas sekolah. Semua yang jelek-jelek itu adalah dosa. Tetapi ketika ia mau bertobat, meninggalkan dosa itu, karena Tuhan menyelamatkan dia, maka semua yang jelek-jelek tadi dia lupakan dan dia mengikut perintah Tuhan. Penundukan diri dan kerelaan untuk diajar. Orang yang mau bertobat, ya, harus tunduk kepada Tuhan, tidak boleh melawan. Tapi kan, ya, saya malas belajar bukan karena ini, bukan karena itu, ya, dengan berbagai macam alasan, sehingga Tuhan tidak mau membentuk orang yang seperti ini. Oh, bukan saya berkata yang jelek-jelek, tapi kan dia juga mengejek saya, ya, dan dengan berbagai alasan-alasan yang lain, ya. Atau adik-adik sekalian, ya, ketika malas belajar, hobinya hanya main games terus, tapi kan alasannya dengan berbagai macam cara. Ya kan, orang bermain games juga banyak, ya, orang aja ciptakan games, kenapa kita tidak bisa main games? Atau nonton sepanjang hari, tidak mau nurut apa kata orang tua, tidak membantu orang tua, bahkan tidak mau belajar. Ya, bisa saja adik-adik sekalian tidak ada sama sekali belajar ketika masa COVID-19 ini, walaupun sudah diberikan gurunya semua materi pelajaran, tetapi tidak pernah dilihat, tidak pernah dibuka, tidak pernah dipelajari, ya. Jadi orang yang mau bertobat harus tunduk, rela untuk diajar oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kerelaan untuk terus dibentuk. Tadi harus tunduk dan rela untuk diajar. Sekarang setelah kita relakan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan, harus seterusnya seperti itu. Tidak boleh 1 hari, 2 hari, 1 bulan, atau 1 tahun, tetapi seumur hidup kita, sampai Tuhan panggil kita kembali, sehingga Tuhan bentuk kita sesuai dengan apa yang Dia mau di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik sekalian, ya, tadi dikatakan pada awal bahwa hidup orang yang bertobat merubah hati dan pikirannya dan menyesali semua dosa-dosanya. Selanjutnya, untuk orang mau hidup bertobat, dia harus melakukan 3 hal ini, yaitu menyangkal dirinya, tunduk kepada Tuhan, dan merelakan dirinya untuk dibentuk oleh Tuhan. Yang selanjutnya, kenapa manusia harus bertobat? Ya, di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke-17 ini dikatakan, Yesus berkata supaya semua manusia bertobat sebab kerajaan sorga telah dekat. Ada beberapa alasan kenapa manusia harus bertobat, ya. Karena setiap manusia adalah orang berdosa. Sejak lahir manusia telah berdosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Bertobat tidak hanya memiliki keinginan, tetapi tekad yang sungguh-sungguh untuk melakukannya. Tekad adalah pendorong utama untuk bertobat. Pertobatan harus diiringi oleh sikap hidup nyata, ya. Bukan hanya berdoa, bukan hanya di dalam mulut saja, tetapi memang benar-benar kita mau bertobat, ya. Kalau kita mengaku dengan mulut kita namun kita berbohong, ya, Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang demikian. Tetapi orang-orang yang demikian disebut sebagai pengecut, ya, orang tidak takut akan Tuhan. Jadi lama-lama Tuhan marah, Tuhan murka, dan orang itu tidak akan diubahkan selamanya oleh Tuhan Yesus. Jadi manusia harus bertobat. Ada mungkin bilang, tapi kan saya selalu beribadah, saya selalu rajin, ya, ke sekolah, rajin sekolah minggu, rajin membantu orang tua dan lain sebagainya. Mungkin merasa bahwa kita ini tidak ada dosa. Tidak, adik-adik sekalian, ya, bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa,
manusia itu sudah berdosa. Artinya ada dosa yang kita wariskan dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Jadi bagaimana supaya kita diselamatkan oleh Tuhan, diberikan hidup yang kekal? Maka semuanya perlu pertobatan. Ya, gambar di samping adalah salah satu contoh sikap yang berubah, menyesal dan mau bertobat. Ya, contohnya mengucapkan kata makian kasar dan tidak sopan. Setelah bertobat, perubahan sikapnya bertutur kata yang santun, yang baik, yang halus dan sopan. Ya, itulah salah satu selain daripada yang Bapak sebutkan dari atas tadi, perubahan sikap hidup orang yang bertobat. Selanjutnya adik-adik boleh menuliskan dan menambahkan contoh-contoh orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan dari poin kedua sampai ke 10. Ya, bisa menuliskannya di dalam catatan pribadinya juga, ataupun ya di tempat yang lain, atau juga ya dengan cara kita sendiri bagaimana kita mengungkapkannya kepada Tuhan. Bahkan juga saya berikan kesempatan bagi adik sekalian bisa melalui WA memberikan contoh-contoh orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Buatlah sebuah doa yang menyatakan tekad untuk sungguh-sungguh bertobat. Hayati dan praktikkan sungguh-sungguh doa yang kamu buat itu. Jadi adik-adik sekalian, kalau selama ini sudah merasa bersalah, ada banyak dosa yang diperbuat kepada Tuhan, sebelum Tuhan marah, sebelum Tuhan panggil kita, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, mari dalam kesempatan ini adik-adik sekalian, siapapun kita, perlu kita mengakui semua pelanggaran kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan semakin membentuk kita, mengasihi kita, menjadikan kita sebagai anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Adik-adikku sekalian, semoga dapat memahaminya. Kekurangan, kelemahan di dalam pembelajaran ini bisa nanti komentar, sehingga Bapak bisa membuat yang lebih baik lagi daripada itu. Kita akan menutup pembelajaran ini, tetapi kita akan menyanyikan dan berdoa bagi Tuhan dulu sebelumnya. Kita akan bernyanyi satu pujian Bapa sentuh hatiku. Kita nyanyikan dari refnya saja. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Begitu Tuhan pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami menyesal atas segala perbuatan kami, segala pelanggaran dosa-dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Adik-adik ini yang masih penuh tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, pembentukan daripada Tuhan, tolong mereka agar mereka menjadi orang-orang yang hidup sudah bertobat di hadapan Tuhan, sehingga mereka menunjukkan sikap untuk memuliakan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian video pembelajaran ini adik-adik sekalian. Sampai
ketemu di video pembelajaran berikutnya. Shalom.